Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus adalah roti hidup. Akulah roti hidup, ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Merupakan salah satu dari 7 deklarasi akulah yang diungkapkan oleh Kristus. Kristus memakai ungkapan yang serupa, aku adalah, dalam 7 deklarasi mengenai dirinya. Dalam 7 pernyataan itu, dia menyatukan kata aku dengan metafora menakjubkan yang menggambarkan hubungan keselamatan dengan dunia. Semua hal tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 35 menyatakan, aku adalah roti hidup, aku adalah roti kehidupan. Siapapun yang datang kepadaku, dia tidak akan merasa lapar lagi, dan siapapun yang percaya kepadaku, dia tidak akan merasa haus lagi. Roti dilihat dari sumber makanan utama, yakni bahan makanan pokok. Seseorang bisa hidup dalam waktu yang lama hanya dengan air dan roti. Roti merupakan makanan utama yang menjadi simbol dari makanan pada umumnya. Kita bahkan memakai ungkapan berbagi roti bersama untuk melambangkan berbagi makanan dengan orang lain. Roti juga merupakan elemen penting dalam hidangan Paskah Yahudi. Orang Yahudi diwajibkan mengkonsumsi roti tidak beragi selama perayaan Paskah, dan selanjutnya selama 7 hari yang akan datang sebagai peringatan akan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, yang akhirnya bangsa Israel menjelajahi seluruh padang gurun selama 40 tahun lamanya. Tuhan memberikan makanan dari surga untuk menyokong kehidupan mereka. Saudara bisa perhatikan di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4. Semua itu melukiskan momen yang tercantum dalam Yohanes pasal 6 saat Yesus menyebut dirinya roti hidup. Ia berusaha menjauh dari kerumunan orang banyak, tetapi tidak berhasil. Dia telah melintasi Danau Galilea dan kerumunan mengikuti dia. Setelah beberapa saat, Yesus menanyakan kepada Filipus tentang cara mereka akan memberi makan kerumunan orang tersebut. Respon Filipus mencerminkan iman yang lemah ketika ia menyatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk memberikan makan orang banyak. Pada akhirnya Andreas mempersembahkan kepada Yesus seorang anak laki-laki yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Dengan jumlah itu, Yesus secara ajaib melakukan mujizat memberikan makanan kepada 5.000 orang yang terhitung sebagai orang laki-laki. Hal itu belum dihitung dengan anak-anak dan kaum wanita. Bahkan sisa dari makanan yang begitu melimpah. Setelah itu Yesus beserta murid-muridnya menyeberang lagi ke seberang Galilea. Saat banyak orang menyaksikan bahwa Yesus telah pergi, mereka kembali mengikutinya. Yesus memanfaatkan saat ini untuk mengajarkan kepada mereka. Ia menuduh kerumunan itu mengabaikan petunjuk-petunjuk mujizatnya dan hanya mengikutinya untuk makanan yang gratis dan makanan secara jasmani. Yesus berkata kepada mereka dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, kerjakanlah bukan untuk makanan yang akan musnah, tetapi untuk makanan yang bertahan hingga kehidupan abadi yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dengan kata lain, mereka sangat terpesona oleh makanan itu, sehingga tidak menyadari bahwa Mesias mereka sudah tiba. Orang-orang Israel, kaum Yahudi, meminta kepada Tuhan Yesus membuat sebuah tanda bahwa dia dikirim oleh Allah itu sendiri, seolah-olah memberikan makanan yang luar biasa dan berjalan di atas air tidaklah mencukupi. Mereka menyampaikan kepada Yesus bahwa Allah telah memberikan mana kepada nenek moyang mereka di saat mereka berjalan di padang gurun.
Yesus menjawab dengan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka harus meminta roti sejati dari surga yang memberikan kehidupan. Saat mereka meminta roti itu dari Yesus, Yesus mengejutkan mereka dengan berkata kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapapun yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar, dan siapapun yang percaya kepadaku tidak akan pernah haus." Ini adalah deklarasi yang luar biasa. Dengan mengidentifikasikan dirinya sebagai roti, Yesus menyatakan bahwa dia merupakan pusat dari kehidupan. Yang kedua, kehidupan yang disebut Yesus bukanlah kehidupan secara jasmani, melainkan kehidupan abadi. Yesus berusaha mengalihkan pemikiran orang Yahudi dari ranah fisik ke domain spiritual. Dia membandingkan apa yang dia hadirkan sebagai Mesias dengan roti dengan dia yang hasilkan secara ajaib pada hari sebelumnya. Roti tersebut adalah roti yang bersifat fisik dan akan hancur. Dia adalah roti surgawi yang memberikan kehidupan abadi. Yang ketiga, dan yang sangat signifikan, Yesus mengatakan klaim tentang keilahiannya yang berbeda. Pernyataan ini merupakan yang pertama dari pernyataan akulah yang tertulis dalam kitab Yohanes. Farse akulah merupakan perjanjian antara Allah yang diperkenalkan kepada Musa di semak yang menyala. Keluaran pasal 3 ayat 14. Farse ini mengisyaratkan tentang eksistensi yang otonom, yang merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh Allah sejati. Farse ini juga dipahami secara otomatis oleh kaum Israel yang mendengarkan sebagai pernyataan tentang keilahiannya. Berikutnya, perhatikan istilah datang dan percaya. Ini adalah ajakan bagi mereka yang mendengar untuk meletakkan kepercayaan mereka kepada Kristus sebagai juru selamat dan putra Allah. Undangan ini untuk hadir dapat ditemukan di sepanjang Injil Yohanes. Datang kepada Yesus berarti mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia dan mengikuti Dia. Percaya kepada Yesus berarti menaruh kepercayaan kita padanya, bahwa Dia adalah sebagaimana Dia mengklaim, bahwa Dia akan melaksanakan apa yang Dia janjikan, bahwa Dia adalah satu-satunya yang mampu melakukan. Yang kelima, saudara, terdapat istilah lapar dan haus. Sekali lagi penting untuk dicatat bahwa Yesus tidak berbicara tentang mengurangi kelaparan dan kehausan secara jasmani. Poin pentingnya terdapat dalam pernyataan lainnya yang diungkapkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Dicatat di dalam Matius pasal 5 ayat 6, Yesus menyatakan, "Berbahagialah orang yang merasa lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipenuhkan." Saat Yesus mengatakan bahwa mereka yang mendekatinya tidak akan kelaparan dan mereka yang percaya kepadanya tidak akan kehausan, Dia menyampaikan kepada Dia akan memenuhi kebutuhan kita dalam jika ada pelajaran yang diberikan oleh agama-agama kepada manusia, di mana manusia berusaha menemukan jalan untuk mencapai ke surga. Ini adalah hasrat fundamental manusia karena Tuhan menciptakan kita dengan maksud abadi. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan telah meletakkan keabadian dalam hati kita. Alkitab menyatakan bahwa tidak ada usaha kita yang dapat membawa kita ke surga karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Dan satu-satunya akibat dari dosa kita adalah kematian. Roma pasal 6 ayat 23. Tidak ada satupun yang benar dari diri kita sendiri. Dilema yang kita hadapi adalah keadaan adanya keinginan yang tidak bisa kita wujudkan meskipun dengan segala usaha yang kita lakukan. Di sanalah Yesus hadir. Hanya Dia yang sanggup memenuhi kerinduan kita akan kebenaran melalui mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia yang tidak bersalah dijadikannya sebagai dosa untuk kita.
agar dalam dirinya kita dibenarkan oleh Allah. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Saat Kristus mati di kayu salib, dia memikul dosa-dosa manusia dan membawa pendamaian bagi mereka. Saat kita menempatkan keyakinan kita kepadanya, kesalahan-kesalahan kita dihitung kepada Yesus dan kebaikannya dihitung kepada kita. Yesus memenuhi keinginan kita akan kebenaran serta mengatasi rasa lapar dan dahaga kita. Dia adalah roti yang hidup yang senantiasa kita nantikan supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.